Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Haris Ardiansyah dari STMKG sedang melakukan kuliah kerja nyata. Jadi untuk video kedua kali ini, kita akan membahas mengenai basic dan style design. Kita beralih terlebih dahulu dari aplikasi Photoshop untuk beralih ke PowerPoint karena di sini kita akan membahas style design yang pernah digandrungi oleh desainer Adobe Photoshop maupun Adobe Illustrator dan sebagainya. Langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama, di sini ada element of design atau unsur dari desain itu sendiri. Di sini terdiri dari garis, warna, bentuk, tekstur, ukuran, ruang kosong, dan juga nilai. Nah, di sini masing-masing dari unsur dari desain saling memenuhi satu sama lain dan saling terkait satu sama lain, sehingga dapat menghasilkan desain yang enak untuk dilihat dan komunikatif tentunya. Selanjutnya ada prinsip dari desain. Di sini ada 4 prinsip dari desain, yaitu yang pertama ada kontras, alignment, repetisi, dan juga proximity. Misalkan di sini alignment atau keseimbangan, yaitu objek-objek dari poster maupun flyer yang kita buat seimbang dan memiliki keseimbangan yang baik, yaitu misalkan kita rata tengah maupun rata kanan, kiri, atas maupun bawah. Kemudian selanjutnya ada repetisi. Misalkan kita menggunakan poin-poin sebagai teks yang kita gunakan, maka selanjutnya kita menggunakan poin-poin yang sama ataupun model poin yang sama, sehingga prinsip desain repetisi dapat terpenuhi dan dapat komunikatif ke masyarakat dan tidak membingungkan saat dibaca. Untuk video mengenai pengenalan fundamental desain dan unsur-unsur desain nanti disertakan di kolom diskusi untuk teman-teman bisa lihat dan bisa teman-teman cermati bagaimana unsur-unsur dari desain sangat berpengaruh terhadap hasil akhir dari desain yang telah dibuat. Selanjutnya kita bahas style desain yang pernah ada. Yang pertama ada tipografi 3D. Di sini untuk tipografi biasanya digunakan untuk penerapannya biasanya di kafe-kafe maupun di jalanan seperti mural, seperti imbauan kepada masyarakat, itu menggunakan tipografi sehingga orang yang membacanya tidak jenuh dan pesan yang disampaikan dapat sampai ke masyarakat dengan baik. Selanjutnya ada layout asimetri. Nah, untuk layout asimetri sendiri biasanya digunakan dalam majalah maupun buku-buku bergambar. Karena di sini banyak digunakan gambar dan juga kombinasi teks untuk keterangan dari setiap gambar yang digunakan. Selanjutnya ada mid-century modern. Di sini seperti dapat kita lihat, mid-century modern menggunakan style flat design. Jadi gambar-gambar yang digunakan yaitu flat design, tetapi menggunakan objek-objek yang lebih ke masa depan ataupun lebih futuristik. Selanjutnya ada Art Deco. Art Deco di sini menonjolkan dari relief maupun bentuk dan tekstur dari objek yang telah dibuat. Seperti halnya contoh yang digunakan, yaitu misalnya di sini ada gambar Black Panther. Di sini menonjolkan dari background yang digunakan seperti relief maupun kotak-kotak dan bentuk, dan juga dari motif dari kepala Black Panther sendiri, seperti di bagian mata, dan juga di bagian mulut, juga di bagian kalung yang ada di lehernya. Selanjutnya ada duotone featuring gradient. Di sini duotone featuring gradient yaitu menggabungkan dua gambar menjadi satu dengan warna yang berbeda. Di sini dapat kita lihat ada dua gambar menggunakan warna yang berbeda dan juga model yang berbeda, sehingga saat dijadikan satu akan membentuk gambar baru yang merupakan style design. Selanjutnya ada warm mode. Di sini warm mode seperti halnya foto-foto biasa, tetapi di sini memainkan dari efek warna yang digunakan, seperti warna-warna yang digunakan seperti vintage dan juga hitam putih. Selanjutnya yaitu book sans serif. Dapat kita lihat di sini book sans serif memiliki bentuk yang sama dengan layout asimetri, yaitu dengan kotak-kotak dan penataan gambar. Tetapi untuk book sans serif di sini menggunakan teks yang lebih sedikit daripada layout asimetri. Di sini untuk book sans serif yaitu menggunakan teks yang merupakan poin-poin dari gambar yang akan disampaikan. Kemudian selanjutnya ada ilustrasi. Di sini ilustrasi yang merupakan style yang sering sekali digunakan oleh beberapa desainer Adobe Photoshop maupun Corel maupun Adobe Illustrator dan sebagainya.
karena desain ilustrasi sangat digemari oleh beberapa peminat desain. Selanjutnya yaitu style desain buka komposisi. Untuk buka komposisi biasanya digunakan dalam website, desain web maupun desain untuk aplikasi. Karena di sini desain komposisi lebih banyak menggunakan teks dan juga opsi-opsi dari pilihan yang disediakan oleh perusahaan maupun organisasi yang membuat desain tersebut. Selanjutnya ada desain isometri. Di sini desain isometri yaitu menonjolkan bagian 3D atau 3 dimensi dari desain yang dibuat. Jadi, untuk desain yang dihasilkan dapat terlihat lebih nyata dan lebih natural. Nah, di sini contoh-contoh dari poster yang dibuat menggunakan Adobe Photoshop dengan beberapa tools yang telah dijelaskan di video pertama. Nah, di sini merupakan macam-macam dari style desain yang pernah saya buat. Untuk beberapa style di sini, saya sediakan video tutorial untuk pembuatannya. Misalnya untuk poster Selamat Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nasional. Untuk link tutorial pembuatannya saya sertakan di kolom diskusi. Dan juga beberapa desain di sini akan saya contohkan untuk pembuatannya di video selanjutnya. Perlu diingat oleh teman-teman semua, sebagus-bagusnya desain pasti ada yang nggak suka. Sejelek-jeleknya desain pasti ada aja yang suka. Jadi yang penting jangan takut berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.